Ya mungkin gini, ada perbedaan mungkin. Kalau gue sih bilang ya, Jabar itu masih Bandung sentris sih. Gue pribadi gue melihat kayaknya memang masih harus orang-orang Bandung mungkin. Gue tuh kadang-kadang suka mikir gini, PON itu tuh ajang pembinaan. Iya. Gue tuh lebih suka kalau misalnya ngelihat sebuah provinsi itu pakai pemain-pemain yang emang dari daerahnya gitu. Welcome back to Futsal Talk bersama gue Reza Prita juga Coach Doni Zola untuk membahas semua isu terbaru tentang dunia futsal Indonesia dan internasional. Apa kabar Coach? Baik ya, baik. Wah agak serak nih suaranya. Buka bantal. Buka bantal. Harus nonton Chelsea semalam ya? Oh Chelsea menang. Oh, iya, menangnya karena lawan Blackburn. Blackburn. Ya tapi kita nggak akan ngebahas tentang kemenangan Chelsea menghadapi Blackburn. Kita ngebahas kemenangan Liverpool lawan Bournemouth. Bukan juga. Tapi kita ngebahas tentang isu terhangat di dunia futsal Indonesia. Dan memang kemarin yang paling hangat adalah kualifikasi PON 2024. Masih hangat. Sangat hangat, bahkan masih berlangsung ya. Betul. Bahwa kualifikasi PON 2024 dan memang sistemnya berbeda sekali lagi dengan kualifikasi PON 2020 yang sistemnya bubble ya. Saat itu semuanya di GOR ITB Jatinangor. Sekarang semua ada tuan rumahnya masing-masing di setiap grup. Dan memang untuk di putra dari 10 tim yang lolos, ini 8 sudah diketahui. Kemudian di sektor putri dari 8 tim yang lolos, 6 sudah diketahui. Jadi mungkin kita bakal bahas satu-satu dulu Coach. Kalau untuk Sumatera Utara dan juga Aceh, ini kan dua tim tuan rumah. Dan sekarang memang tuan rumahnya 2 provinsi. Jadi langsung 2 yang lolos. Di sektor putra dulu kita bahas, yang pertama lolos kemarin adalah Jawa Timur. Ini ada di grup yang cukup neraka juga karena seperti kita tahu Jatim, Jateng ini kan bergabung di satu grup dan kemudian Jatim bisa lolos. Sebenarnya bukan sebuah kejutan Coach, tapi yang menarik justru komentarnya setelah Jatim lolos banyak yang kemudian flashback lagi ke kejadian 2020 di mana Jatim memang melaju cukup jauh tapi cukup kontroversial saat itu. Iya, kalau nggak salah sampai semifinal ya. Iya, semifinal. Dan kalah sama tuan NTB rumah, di perebutan tempat ketiga juga ya. Kalah sama tuan rumah Papua lalu perebutan perunggu kalah sama NTB saat itu. Tapi kalau kita melihat Jatim ya ini salah satu bisa dibilang provinsi yang memang banyak pemain-pemain futsal ya. Dan di Jatim kan ada dua tim Liga Pro juga kan, yaitu Unggul Malang dan juga Bintang Timur Surabaya yang notabene mereka pun tim-tim kuat. Jadi kalau secara pembinaan sebenarnya Jatim bagus, tapi yang menarik memang gue selalu bilang kualifikasi PON 2012 saat itu di zona Sumatera itu seluruh tim Sumatera itu bermain di Sumsel Palembang. Tapi yang lolos saat itu untuk melaju ke PON Sumsel, lalu ada Sumbar dan juga ada Sumut plus tuan rumah Riau saat itu. Nah itu akan mudah tuh bagi tim yang bukan tuan rumah untuk lolos. Jadi host advantage bisa diambil oleh Sumsel, tinggal sisanya itu diperebutkan. Nah kalau di 2016 kualifikasinya itu kan yang tadi lo bilang, sistemnya bubble, artinya bermain bahkan di Jatinangor yang notabene bukan tuan rumah salah satu provinsi, artinya cuma tuan rumah PON-nya gitu. Dan itu efektif, tapi memang saat itu yang satu lolos cuma satu dari satu grup gitu. Nah itu cukup oke sih menurut gua. Tapi yang kesini pada saat ada tuan rumah dua provinsi sekaligus dikorbankan yaitu Papua sebagai juara bertahan. Karena biasanya juara bertahan tuh punya langsung lolos. Betul, punya wildcard untuk langsung lolos. Nah, Papua tidak lolos karena kemarin kalah sama Sulsel kan di Sulsel. Nah, memang kalau balik lagi ke Jatim, host advantage ini sangat berharga banget Jatim karena lawan Jateng tuh kalau nggak salah skornya juga tipis. Dan kabarnya juga memang dari pihak Jateng juga kecewa dengan kepemimpinan wasit. Tapi ya itu memang kerap terjadi sih kalau misalnya di manapun ya di Indonesia gitu. Itu yang bukan berarti gua merestui hal gitu ya, tapi ya kembali lagi sebagai keunggulan sebagai tuan rumah itu akhirnya bisa dimanfaatkan oleh provinsi-provinsi yang memang mampu pada saat pitching jadi tuan rumah mereka dapat. Dan ini sesuatu yang kemudian bisa dihindari sebenarnya ya kalau kemudian ingin lebih fair bahwa kualifikasinya mungkin diselenggarakan di tempat netral provinsi yang jadi tuan rumah nantinya. Betul. Atau di tempat netral sekali seperti di GOR ITB kemarin. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada solusinya sebenarnya. Jadi bisa dibuat kemudian bisa lebih fair lagi ke depannya mungkin. Tapi kalau untuk pembagian grup sendiri Coach, ini kan sebenarnya masih dengan cara yang kuno ya. Jadi tim-tim ini, provinsi-provinsi ini digabungkan dengan provinsi-provinsi yang dekat dengan mereka. Secara geografis. Tapi tidak kemudian berdasarkan dengan catatan sejarah mereka di PON. Itu dia. Dan akhirnya ada pot yang kemudian tergabung tim-tim unggulan. Misalnya kalau kita bahas Papua Sulsel, Banten Jawa Barat. Sedangkan ada
kemudian grup-grup yang bahkan di PON pun belum pernah mendapatkan medali semuanya. Betul. Nah ini sebenarnya cukup fair atau mungkin kedepannya ini sistem yang tidak bisa digunakan lagi untuk kemudian berikutnya mungkin ada sistem unggulan, Coach? Menurut gue harusnya ada sidit ya, ada sidit maksudnya based on kualifikasi sebelumnya atau mungkin peserta PON sebelumnya. Peserta PON itu udah misalnya mereka di pot 1 seperti itu. Jadi itu mungkin jauh lebih lebih fair. Mengingat gini, kalau bicara sistem geografis, mungkin yang Pulau Jawa yang mungkin mereka banyak provinsi-provinsi ya kita tahu bahwa akhirnya Jateng nggak lolos. Lalu juga yang menarik ya Jabar nggak lolos. Padahal mereka udah dapat jadi tuan rumah gitu. Karena lawannya juga Banten cukup oke lah. Berapa kali juga lolos terus. Nah, tapi tadi gue tertarik dengan kalimat lo yang bahwa akhirnya beberapa tim yang belum pernah juara, bahkan di Aceh Sumut nanti itu pasti ada juara baru, Ja. Iya, karena Papua nggak lolos, Jabar nggak lolos, dan Sumbar nggak lolos. Iya benar. Tiga provinsi yang sudah menjadi juara PON dari Mas PON itu tidak lolos, sudah dipastikan tidak lolos. Nah ini kalau gue melihat memang peraturan atau regulasi pemain kelahiran tahun 2005 ini membuat banyak sekali kejutan-kejutan yang menarik untuk kita bahas hari ini. Gitu. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya solusi bukan hanya itu saja, Coach, tapi ada solusi lain mungkin seperti di voli ya, karena babak kualifikasi voli itu memang tetap ditempatkan berdasarkan provinsi-provinsi yang dekat, tapi jumlah tim yang lolosnya tiap grup ini nggak sama. Jadi kayak kemarin di daerah Jawa 8 tim ikut babak kualifikasi tapi yang lolos ke PON-nya 6. Jadi nggak semuanya sama satu gitu. Jadi mungkin berdasarkan daerah mana yang secara kekuatan lebih kuat dan lebih banyak tim kuatnya lolosnya lebih banyak gitu ke PON. Jadi memang solusinya banyak, tinggal mau mikirin apa enggak gitu kali ya. Sama mau ngerjain apa kagak sih. Tapi kalau gue lihat sih ini pernah dilakukan kan di kualifikasi 2012 ya kan, di mana Sumatera jatah 3, lalu Jawa jatah berapa gitu, dan itu emang sudah dilakukan dulu. Tapi menurut gue efektivitas lebih seru lagi kalau misalnya seandainya itu tadi yang sidit itu sidit itu tadi, jadi lu benar-benar menghargai portfolio atau track record sebelumnya, pencapaian sebelumnya, itu yang menurut gue itu sangat fair. Dan kemudian tim berikutnya yang juga lolos adalah Sulbar, Sulawesi Barat. Ini juga grupnya lumayan seru ya. Seru. Dia bahkan menyisihkan tuan rumah. Sulteng. Ya Sulteng bersama Idu Basri ya, yang notabene sukses bersama Moncong Bulo meloloskan, dan kabarnya juga Sulteng juga akan jadi tuan rumah PFL juga. Tuan rumah PFL juga. Nggak tahu masuk nggak tuh? Masuk Gor Bumi Kaktus ya. Bisa dibilang tadinya juga kita berpikir bahwa Sulteng dengan persiapan yang sangat matang. Tapi Sulbar ya operasi senyapnya Yola ya, kita sampai nggak mendeteksi Yola lagi sibuk pegang halus, tapi juga ternyata di Sulbar dia juga sebagai salah satu aktor yang membuat Sulbar bisa lolos, mampu mengalahkan Sulteng, dan itu di pertandingan terakhir persis seperti Banten mengalahkan Jabar di pertemuan. Yang artinya gini, one best shot lo tuh di match terakhir, karena kalau lo ngalahin di partai awal ya mungkin di 2 partai selanjutnya akan berbeda. Bisa salib ya? Betul. Seperti di grup berikutnya, di grup Sumatera, Coach. Ini di grupnya Lampung, mereka bisa lolos karena menyalip di sepertiga akhir. Iya, tikungan akhir ya. Iya, jadi memang situasinya saat itu Lampung sempat ada di bawah karena kalah dari Sumatera Selatan. Tapi di pertandingan terakhir ketika Sumatera Selatan sudah cukup nyaman, mereka kalah lawan Bengkulu. Jadi Lampung akhirnya bisa naik ke peringkat pertama dan kemudian lolos. Kalau Lampung sendiri, Coach, menurut lo apakah emang ini tim yang juga layak buat lolos? Karena di 2020 mereka nggak lolos, padahal sudah mendatangkan beberapa pemain dari luar daerah, itu ada Aldi, ada Egy Desta saat itu. Betul. Tapi beberapa nggak bisa main, bahkan itu kan kalau nggak salah di Jatinangor kan itu, karena nggak lolos verifikasi sih. Tapi kalau Lampung bisa pemain dari luarnya, Egy sama Aldi. Oh iya, cuma karena KTP-nya udah lama. Nah kalau ngelihat Lampung ya sebetulnya kan kita tahu kebanyakan juga pelatihnya juga Moses ya, Metro Lampung, Giga Kota Metro Lampung. Banyak juga pemain-pemain yang muda yang bagus di sana, dan mereka juga mendapatkan hak menjadi tuan rumah. Cuma memang menariknya nih pada saat pertandingan Bengkulu sama Sumsel, di mana Sumsel udah di atas angin malah nggak lolos. Hitung-hitungannya harusnya Seri juga bisa lolos ya? Nggak, kalau Seri nggak lolos. Kalau nggak salah Seri itu nggak lolos karena kalau Lampung menang lawan Sumbar itu Lampung tuh berarti kan 6 poin kan. Menang lawan Sumbar sama lawan Bengkulu. Sumsel itu Seri lawan Sumbar soalnya. Seri lawan Sumbar. Nah itu yang mungkin menjadi PR bagi Sumsel sih. Gue juga kaget juga kenapa Sumsel bisa kalah sama Bengkulu saat itu. Tapi yang pasti ya emang rezekinya Lampung sebagai tuan rumah bisa nyalip di perempatan terakhir lah. Ya tapi ini juga sebenarnya membuktikan ya, Coach, adanya satu klub profesional setidaknya di satu provinsi ini ngaruh sangat besar ya. Dan
Mungkin tanda-tandanya setelah ini ya, setelah Giga FC kan sudah merger, nanti kita bahas juga. Lampung apakah tetap bisa menjadi salah satu kekuatan di futsal Indonesia ya? Nanti kita akan tunggu bersama. Tetapi yang pasti Banten ini juga berhasil menyajikan kejutan. Ini di grup yang tidak dinyana-nyana, di mana mereka berhasil mengandaskan perlawanan Jawa Barat. Di pertandingan terakhir mereka menang bahkan dengan skor yang meyakinkan. Ya, kalau Banten ini provinsi paling sukses. Kenapa? Nggak megang tuan rumah, tapi dua-duanya lolos. Yang cewek lolos di Lampung, ya kan main di Lampung, lalu itu Cimotnya sampai turun gunung ya. Tapi ya oke lah, karena yang lain kan pemain muda, mungkin butuh mentoring juga. Tapi yang luar biasa pada saat mereka bisa menggeser Jabar, ini sebuah kejutan yang cukup mengagetkan perpusatan Indonesia, karena kita tahu Jabar 2 kali finalis di 2016 dan 2020. 2016 jadi juara, meraih medali emas, 2020 medali perak, dan sekarang tidak lolos sama sekali. Pembinaan Jabar juga sangat luar biasa, kelompok usia kompetisi-kompetisi Piala AFF Jabar juga banyak, tapi sampai jadi tuan rumah pun dan Jabar tidak lolos, nih gue masih bingung juga sih sebetulnya, hipotesanya seperti apa. Tapi ya beginilah, kalau bicara U20 kita bicara bagaimana sebuah provinsi membina ya, artinya di pertandingan seperti apa, karena Banten gue yakin persiapan sangat bagus. Fauzan sebagai pelatih juga sangat dekat ya, karena Fauzan ini dikenal dengan cocok dengan pemain-pemain muda. Dan sering menyalurkan ke liga futsal profesional juga. Dan ini mungkin yang membuat Banten jauh lebih kuat lagi ketimbang Jabar di pertandingan terakhir. Ya, tapi Banten arahnya sudah sangat positif ya. Mereka kalau kita lihat juga sudah punya liga yang berjenjang di kelompok usia di daerahnya. Tetapi memang yang mengagetkan justru Jawa Barat ya, Coach. Memang kalau Banten kan juga sudah jadi langganan ya. 2020 mereka lolos, 2016 mereka lolos, tapi nggak dikirim padahal deket ya. Banten ke Jawa Barat. Banten ke Jawa Barat ya. Padahal naik motor bareng, konvoy bareng aja gitu. San Mori bisa ya bareng-bareng ya. Tapi untuk Jawa Barat sendiri, Coach, ini kan mengejutkan karena lu sebutin aja kota di Jawa Barat hampir semuanya ada pemain profesional. Betul. Tasik, Armia. Kemudian Bandung banyak banget. Kabupaten Bandung, Izalmu, Zidan. Kemudian Sumedang. Semuanya hampir ada pemain profesional. Tapi justru mereka ini tidak lolos ke PON 2024. Apakah ini sebenarnya menunjukkan kalau Jawa Barat terlalu dalam zona nyaman dan kemudian membuat mereka dikejar oleh provinsi-provinsi lain? Ya, ironisnya pelatih yang membawa Jabar final 2 kali meloloskan Kaltim, yaitu Panca ya. Dan Coach Mario di Jabar ya mungkin gini, ada perbedaan mungkin. Kalau gue sih bilang ya, Jabar itu masih Bandung sentris sih. Kalau menurut gue pribadi gue melihat kayaknya memang masih harus orang-orang Bandung mungkin, entah itu Julinur ke Jambi kalau nggak salah. Tapi aslinya kan Ecuk Mamen. Ya, tapi gue rasa ya baik lagi sih, kedekatan pemain-pemain asal Bandung ini masih sangat sentris. Gue juga masih merasakan sih sebetulnya kalau misalnya kita beberapa kota-kota di Jawa Barat ya, kayak Depok, kayak Bekasi, kalau main ke Bandung tuh memang pasti agak kesulitan kalau ketemu tim-tim asal kota Bandung. Itu kerap terjadi sih. Cuma mungkin kulturnya aja sih. Ya karena untuk merepresentasikan Jawa Barat ini kan juga sangat tricky ya, karena kalau kita bicara semua talenta dikumpulkan menjadi satu, ini bakal sulit banget karena ada Depok di sana, Bekasi, ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Depok, Bekasi itu kalau ke DKI itu, DKI juga pasti seru ya. Iya benar. Depok, Bekasi bikin provinsi sendiri, bikin BK bisa lolos ya. Iya, sama Bogor ya. Menurut gue bisa itu secara kualitas gitu. Cuma ya kembali lagi, emang gue juga agak sedikit, gue ngelihat ya, maksudnya gue ngelihat fenomenanya aja pada saat pemilihan Mario aja tuh sebetulnya kayak publik Jabar tuh kayak apa ya, kalau gue bilang kaget karena kenapa nggak dari mungkin yang biasa Bandung atau apa gitu. Gue nggak tahu. Padahal kalau misalnya kita bicara apakah Panca dianggap gagal pada saat partai final di Papua, ya gue bilang nggak juga ya, agak susah menang lawan Papua di Papua. Ya justru menurut gue tim yang 2020 better dibandingkan tim 2016, karena 2016 itu kan dapat Reza Yamani, dapat tambahan yang dari luar Jawa Barat. Nah, sedangkan yang kalau yang 2020 itu menurut gua asli banget, pemain pro. Kemudian Panca juga bisa nemuin Armia, nemuin Yogi di sana kan, yang kemudian juga sekarang terbukti main di Liga Futsal Profesional bertahan stabil ya, artinya tetap nggak mental-mental. Iya, dan Panca juga walaupun berpindah provinsi, ini keluar dari zona nyaman juga bisa dibilang, tapi Kalimantan Timur juga bukan provinsi yang asing bagi dia karena Biak Bola juga dulu dari Kutim.
Tetapi memang persaingan di zonanya Kalimantan Timur juga seru kemarin ketika mereka bisa menyisihkan salah satu kekuatan lainnya di Indonesia, Kalimantan Barat, Coach. Menurut gua sih faktor tuan rumah juga sangat penting bagi Kaltim. Jujur aja gua kalau misalnya lu tuan rumah terus lu lolos ya, gue masih bilang ya udah lu oke lah, lu punya prestasi tapi faktor tuan rumah juga itu pasti bakal berpengaruh, entah itu supporter atau apapun itu. Karena kan gue nggak salah gue ngomong ya di konten mana gitu ya, gue bilang bahwasanya yang berat adalah bagi wasit karena akomodasi dan transportasi itu dihandle oleh tuan rumah. Jadi lu sebagai wasit juga ya bingung juga tuh. Gue pernah ya ngobrol sama wasit ya, waktu itu kualifikasi PON juga. Mereka bilang saat itu kita tuh sama tuan rumah tuh udah ya artinya gini, kalian harus tahu diri lah gitu dia. Ini bukan yang 2000, bukan yang sekarang, yang dulu. Ya, yang dulu. Bahwasanya kita nih bayar kalian gitu loh. Ya kita yang tidak langsung gitu ya. Kita menanggung kalian ya. Kalian bantulah kami. Nggak tahu bentuk bantuannya seperti apa, tapi ya itu kerap terjadi. Seharusnya memang pembayaran akomodasi transportasi itu jangan tuan rumah gitu. Tapi itu sistem itu kan udah turun-temurun ya di Indonesia ya. Iya, dan itu kebiasaan yang salah jangan kemudian diteruskan. Itu dia, maksud gua gini, ya susah juga jadi wasit ya. Iya. Lu bayangin lu posisi lu, daripada ntar tiket pulang nggak ada, berenang ya kan, gitu kan nggak mungkin juga. Cuma ya kembali lagi kalau buat gua Kaltim ya salah satu provinsi yang bagus, Panta juga persiapan dengan sangat bagus, wajar lolos, apalagi ditambah dengan faktor tuan rumah juga pasti. Karena gini ya, yang gue bilang banyak DM gue yang masuk ke gue itu agak kecewa dengan keputusan wasit terhadap tuan rumah. Angkat dong coach, ya gue bilang nggak bisa lah, gue beban keluarga gue aja berat ya, apalagi ngangkat gini. Ngangkat beban mereka semua ya. Iya, maksud gue ya udah lah, kalau lo mau lolos ya tuan rumah, udah gitu aja. Udahlah, itu ya walaupun nggak semua jadi ya gitu. Ya tapi kan Kaltim juga sebenarnya sudah menunjukkan ya secara kekuatan, secara persiapan mereka juga. Buat gue Kaltim bagus. Itu apalagi datangnya Panca, terus putrinya juga mereka lolos segala macam. Tapi gue putri itu ada si Adnan Farid ya, yang kemarin bantu halus kawan Bang Adnan itu dulu tuh futsal stay itu dia, yang ngebosin Caca dan kawan-kawan. Nah itu ya gue pikir ya wajar sih. Artinya Kaltim lolos, tapi gue nggak tahu apakah nanti di PON bisa melangkah lebih jauh lagi. Ya, kemudian tim lainnya yang lolos ini tim terakhir sejauh ini ya, Sulawesi Selatan lolos. Ini juga tim yang bisa dibilang kekuatan tradisional di futsal Indonesia sejak zaman dulu Pinky Boys. Walaupun memang di 2020 banyak isu-isu negatif di Sulawesi Selatan, banyak pelatih, pemain di ban, pelatih dan pemain, tetapi mereka sekarang bisa lolos lagi. Coach Danzol ke PON 2024 menyisihkan tim juara bertahan Papua. Dan mungkin pertanyaannya adalah dengan waktu masih 1 tahun ya. Sebenarnya musuh terbesar Sulsel mungkin untuk dapat medali adalah diri mereka sendiri agar tidak terjadi seperti 2020 Coach. Karena pemain mereka sama seperti yang kemarin berangkat ke Jakarta beberapa ya, ada 4 pemain katanya. Iya. Yang SMA 8 Makassar. Ada Arjuna, ada Rasya, ada Rafli, gue sampai hafal tuh. Pemain-pemain itu bagus banget ya. Dan mereka kabarnya U20 Moncong Bulu. Jadi kalau gue melihat gini, kalau kita bicara Sulsel itu salah satu sama lah kayak Jatim, salah satu provinsi yang memang penghasil pemain-pemain terbaik. Bahkan pelatih-pelatih juga dari sana ada Azhar, ada Idu yang notabene dulu mantan pemain Pinky Boys. Idu mampu meloloskan Moncong Bulu, kemungkinan Azhar kemungkinan pelatih kepalanya gitu kan, karena emang Azhar nih angkatan pertama Pinky Boys gue rasa, yang kemudian bisa bilang sukses menjadi pelatih. Cuma memang konflik di provinsi, di kota Makassar sendiri terkait dengan biasalah ya duit lah ya kalau nggak salah. Mereka pernah curhat sama gue gitu kan. Cuma Makassar nggak kekurangan pelatih sebenarnya. Ada Mesar Yahya, wasitnya Naim, Dirga juga pelatih kiper yang notabene juga ya mereka juga pernah membela Pinky Boys gitu. Jadi gue rasa nggak ada masalah. Bakat-bakat Sulawesi Selatan juga sangat banyak. Cuma memang benar yang lu bilang tadi di awal, satu grupnya itu sama Papua Barat juga dipegang oleh Sayan Karmadi ya. Agus Suwarso, tapi Sayan ada di belakang. Dan gue melihatnya ya Sulsel dengan bakat yang sangat luar biasa, gue rasa emang layak. Ya, dan memang itu 8 tim yang sudah lolos, 2 grup lain juga belum menentukan siapa yang lolos nantinya. DKI. Grup B ada DKI, Riau, Kepri dan juga Jambi. Kepri. Kan Kepri, Kepulauan kan langsung ada. Ini grup yang dimana sebenarnya Jakarta jadi unggulan,
tapi tetap harus berhati-hati. Ya, ini menarik. Karena tricky nih biasanya nih, jujur aja, ini DKI jelas unggulan ya. Riau kita tahu. Tapi pembagian grupnya kok bisa gini sih, Kak? Nggak ngerti gua. Karena Kepri, Riau, Jambi ini kan sebelum provinsi-provinsi itu tuh ada. Mereka tuh ada di Sumatera. Di antaranya ada Banten, ada iya. Sumatera Selatan, ada Lampung. Tapi nyebrangnya gitu. Dan mereka yang harus datang ke Jakarta ya. Iya. Tapi terlepas dari itu, Jakarta punya kans yang cukup besar untuk setidaknya mengobati kekecewaan di 2020. Kepri itu lolos ya tahun lalu ya bersama Aris ya. Tapi memang pembagian grupnya saat itu bisa dibilang dia cukup mudah. Ya. Tinggal sekarang bagaimana mereka. Riau biasanya Ranto nih biasanya nih pelatih yang udah pasti dia pegang terus nih Riau dari kapanpun. Jambi ini Juli Nur. Gue nggak tahu Kepri apakah Aris pegang di sana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini DKI ya diunggulkan hari ini main. Iya. Hari ini main. Dan DKI 2020 nggak lolos ya. Saat itu di grup neraka juga bareng Jatim. Jateng. Yang lolos Jatim. Ya, dan grup terakhir yang juga akan bertanding adalah grup G, ada NTT, NTB, Bali. Nah ini menarik, NTT jadi tuan rumah tapi mereka akan berhadapan dengan NTB yang statusnya bisa membuat sejarah di 2020 menjadi bronze medalis. Oke, gue flashback ya. NTT itu lolos pertama kali itu tahun 2012, saat itu mereka jadi tuan rumah mengalahkan Bali kalau nggak salah. NTB belum ada saat itu. Lalu di tahun berikutnya 2016 yang lolos itu Bali. Di Palaran dia Bali lolos bersama Kaltim, Kalbar, Papua Barat, Maluku Utara dan Bali. Gue flashback karena gue ada di sana. Lalu selanjutnya 2022 itu NTB. Jadi tiga provinsi ini emang kalau misalnya kualifikasi mereka doang bertiga. Mereka doang bertiga yang punya pantai bagus ya. Gitu. Jadi NTT itu kebagian 2012, Bali 2016, NTB kebagian 2020. Nah, yang menarik apakah NTT mampu mengulang kesuksesan saat mereka menjadi tuan rumah? Ya tapi NTT juga selalu serius ya memang setiap BK Fandi Permana tahun sebelumnya yang Fandi Butar-Butar. Fandi Permana, Fandi Butar-Butar, kok Fandi Permana. Lalu tapi NTB juga almarhum Bonsu yang meloloskan saat itu diteruskan sama si Ojan asistennya. Ya itu tadi keuntungan pernah ada klub Liga Pro di sana. Famos tentu pembinaan juga jadi lebih baik ya gitu. Tapi kalau ngelihat dari sekarang gue nggak tahu U20 ini tricky juga. Berarti Mas Bagik ada ya pemain harusnya ya? Harusnya ada, Mas Bagik ada harusnya, mungkin juga Danar ya. Mas Danar. Danar, kiper siapa? Ayazid. Danar tuh Semarang, kiper Semarang. Terus kalau ngelihat dari NTT itu pelatihnya itu Azhar. Kalau nggak salah ya Azhar Rahman. Dan itu dia di sektor putra, sedikit beralih kita ke sektor putri, lagi-lagi Sumut dan Aceh ini sudah pasti lolos. Dan buat tuan rumah juga mereka nggak boleh berdiam diri sebenarnya, karena mereka nggak ikut kualifikasi, sebenarnya mereka nggak punya ajang untuk tolak ukur kekuatan ya. Jadi jangan kemudian jadi bumerang, karena biasanya kalau kita bahas misalnya Piala Asia aja kemarin di futsal kan, Thailand walaupun udah pasti tuan rumah ikut kualifikasi buat tolak ukur. Nah ini kan Sumut Aceh tiba-tiba langsung lolos dan mereka nggak punya ajang tolak ukur. Di satu sisi sebenarnya menjadi rahasia kekuatan mereka, tapi di sisi lain juga jadi disadvantage buat mereka karena satu tahun ini akan jadi satu tahun yang panjang buat mereka mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, di mana biasanya tekanan sebagai tuan rumah nih lebih besar buat pelatih. Tapi 3 atau 4 tim sudah lolos di sektor putri dari babak kualifikasi. Ada Banten yang pertama, ini juga kekuatan utama di futsal putri bisa dibilang dari zaman Jaya Kencana dulu, dan kemarin pun pemain-pemainnya ada yang dari MS Putri Bersatu, ada dari Citra Futsal Academy. Tapi banyak lepas pemain-pemain seniornya. Kayak Rani Mulyasari. Benar, di Jakarta DKI, ya. Kemarin Citra pemain Adisti. seniornya cuman Cimot ya? Cimot yang gue lihat sih. Tapi sisanya juga pemain di Liga kan Banten? Ya, artinya pemain-pemain muda potensial. Tapi memang pelatihnya juga kan Aris, yang udah tau lah. Pemain putri dari ujung Cilegon sampai ujung Tangerang City lah ya. Terus ya kalau gue bilang ya Banten tetap perlu diperhitungkan ya nanti pada saat di PON nanti. Ya tapi mungkin bisa dijelasin dikit Coach, kenapa di putra kan 2005. Nah di sektor putri banyak pemain senior. Ini sebenarnya seru ya. Peraturannya berapa bulan lalu sebenarnya ada non profesional kan. Jadi pemain putri itu sama wacana. Bukan wacana, emang betul, emang peraturannya non profesional. Tapi ternyata pemain-pemain putri yang ada di Liga Pro itu belum alih status sebagai profesional kabarnya. Jadi bisa bener, main ya? karena itu gue dapat dari orang PSSI langsung. Jadi gue kan sempat nanya ya, sebenarnya gini, beberapa provinsi yang nggak kuat di sektor putri, yang nggak punya pemain Liga Pro itu mau ikut tadinya.
Tapi begitu tahu pemain profesional itu main gunung, ya udah pasti Jabar, Banten, DKI akan sangat kuat. Ya, jadi sebenarnya secara peraturan non profesional. Sebenarnya secara peraturan non profesional. Tapi karena ternyata mereka belum alih status sebagai pemain profesional. Akhirnya tetap bisa main. Tetap bisa main. Ini yang kemudian menjawab pertanyaan ya, kenapa banyak sekali pemain tim nasional yang juga akhirnya turun gunung. Sama kayak putra pertama 2012 kan semua juga main. Iya. Artinya pemain-pemain senior timnas pun main kan gitu. Jadi ya mungkin ini di awal lah ya supaya apa yang menstimulus juga bahwasanya kedepannya nanti gua harap sih kelompok umur lah. Ya tapi ini jangan sampai nanti berubah lagi ya Pak, sudah di PON 2024 karena biasanya nih 1 tahun ke depan nih bakal soal peraturan karena 2020 kan juga sempat gitu tapi kan. Seru nih. Tarik ulur profesional non profesional tuh sempat ada kan 2020. Tapi seru, lo lihat tuan rumahnya dulu, tuan rumahnya itu punya kepentingan apa kagak? Kalau ngeliat Aceh dan Sumut, mereka nggak punya pemain profesional kan? Nggak banyak lah, pernah lah ada lah 1-2 tuh ada tuh. Nurul apa siapa gitu yang Sumut gitu. Jadi kalau gue bilang kalau Sumut sama Aceh tiba-tiba berhasil bisa peraturannya tidak boleh pemain pro, kelar. Ya kan karena sering terjadi kayak gini kan, maksudnya tim udah ada yang lolos, ada tarik ulur profesional non profesional. Gara-gara lo ngomong tadi gue jadi kepikiran. Ya tapi kita tunggu aja, soalnya meloloskan aja kan udah sulit, jangan sampai yang udah meloloskan kemudian nggak bisa berangkat ke PON 2024. Tapi seru sih kalau misalnya itu jadi yang polemik ya, sehingga yang bisa diomongin di sini. Selanjutnya ada Kalimantan Timur. Mas Zansel ini gue nggak tahu sebenarnya pemainnya siapa aja, tapi yang pasti mereka udah lolos dan menjadi salah satu provinsi yang lolos putra putri. Iya, sebenarnya. Artinya salah satu peserta kompetisi yang provinsi yang loloskan putra putri, ya itu yang gue bilang tadi bedanya Banten sama Kaltim. Banten datang sebagai tamu, Kaltim dua-dua tuan rumah. Iya. Kemudian ada daerah istimewa Yogyakarta, seperti yang kita tahu Jogja juga punya klub profesional cukup lama di Liga Pro, ada Pansa FC Bantul. Iya. Dan ini kalau dia grupnya sama siapa ya Coach berarti? NTT berarti ya. NTT dia di mainnya di Sulsel kemarin. Mainnya di Sulsel. Berarti mereka sama Sulut juga. Mengandaskan Sulsel. Sulsel juga kalah. Berarti DIY juga jadi statement sebenarnya Coach. Kalau mereka jadi salah satu unggulan mungkin buat Man. Ada Aulia, ada Suci di sana, ada beberapa mantan pemain SKN juga. Jadi menurut gue emang WNY pada saat lolos Women Pro Futsal League juga kan itu pemain-pemainnya kan matang di sana. Dan gue ngelihatnya ya itu salah satu kekuatan Coach Hajarul ya. Iya benar. Coach Hajarul yang membuat bisa lolos walaupun putranya nggak lolos ya DIY. Dan kemudian yang terbaru juga Jawa Barat sudah lolos dengan kekuatan pemain profesional, bahkan betul. Apem main. Iya. Pemain-pemain seperti Ditri main dan memang ini mah. Ada Alia juga di sana ya. Alia juga mental ke sana ya. Gue juga bingung tuh. Tapi Alia kan lucu Coach ya. Dia main di Jawa Barat. Asal dari Tangerang, ya kan? Tapi memang di Porprov sebenarnya udah main di Kabupaten Bogor ya. Walaupun saat itu dibawa sama Citra, sekarang Citranya juga beda tim. ini menarik ya. Karena kan ada konflik ya. Kita realistis aja lah. Kita apa yang terjadi kita obrolin aja. Pada saat Kabupaten Bogor kerjasama sama Citra punya Kava, punya pemain-pemain kayak Nilam ya kalau nggak salah ya, terus ada Alia juga di sana dan Citra bahkan menjadi pelatih atau asisten pelatih Kabupaten Bogor kalau nggak salah, dan meraih juara ya apa mereka? Medali emas bahkan, walaupun setelah itu biasa lah ya, habis prestasi terbitlah konflik kan kalau di Indonesia, biasalah itu kerap terjadi lah gitu, gua ngerti lah. Sampai gue DM-an sama Citra juga masalahnya apa segala macam saat itu. Tapi di satu sisi ya gue tuh kadang-kadang suka mikir gini. PON itu tuh ajang pembinaan. Gue tuh lebih suka kalau misalnya ngelihat sebuah provinsi itu pakai pemain-pemain yang emang dari daerahnya gitu. Nah ini memang kerap terjadi sih. Sebenarnya juga kadang juga sebuah provinsi nggak ngebeli pemain. Kadang pemainnya juga yang mau ke provinsi. Lu udah ini hal yang paling top lah. DKI itu paling top of mind lah untuk dari segi gaji. Dari kualifikasi sampai nanti misalnya mereka lolos ke PON pun itu secara gaji itu paling gede aja. Gue udah muter nih Jaya dari Sumatera ke Papua segala macam. Gue udah tahu nih angka-angka gajinya gitu kan. Bahkan sekelas Jabar pun masih kalah sama DKI kalau misalnya ngegaji. Nah gue melihat seharusnya PON ini jadi pembinaan, jadi akhirnya ajang caplok pemain juga. Sama kan di cabur lain juga terjadi kan. Yang tuan rumah pasti udah siapin tuh tahun berikutnya pemain-pemain bahkan akhirnya berubah secara KTP segala macam. Tapi ya mudah-mudahan dinamika itu untuk kedepannya udah nggak ada lah. Ya gue berharap sih itu udah nggak ada lagi buat
buat di futsal karena buat pembinaan aja PON ini. Ya tapi kalau lu pribadi sebenarnya kaget nggak coach ketika melihat justru banyak banget pemain profesional bahkan levelnya udah timnas bahkan udah di atas 30 tahun turun lagi buat di PON? Gini, kalau di futsal putri gue rasa emang nggak ada lagi pemainnya. Artinya kualitas pertandingan juga pasti akan terlihat nanti kalau misalnya seandainya kayak di putra nih U20 nih misalnya kayak gitu. Wah, itu udah pasti mungkin kita akan nemu banyak pemain baru, itu bagusnya gitu. Tapi ini kan pertama kali penyelenggaraan. Biarlah pemain-pemain senior itu juga menikmati. Mereka pernah mencicipi bermain di PON. Sekelas Bambang Boy Sapta aja nggak pernah main PON loh. Kualifikasi dulu dia di Kalteng kagak lolos. Habis itu PON 2016 dia usianya kagak masuk. Jadi gue menganggap bahwasanya kayak yang lo bilang tadi, kalau pemain pro sekarang ya fine aja sih gue. Gue ngerti sih tahun pertama. Dan buat yang nyinyirin juga kemudian harus paham kondisinya ya. Buat di futsal putri nggak sepanjang itu turnamennya dan nggak sebanyak itu level kompetisi yang atas seperti di PON. Jadi memang ini sebenarnya jadi salah satu ajang di mana mereka bisa dapat kompetisi dengan level yang tinggi dan untuk di futsal putri menurut gue sih masih cukup sah lah pakai pemain profesional karena mereka pun seperti yang tadi kita bahas itu setelah misalnya tampil di liga futsal profesional juga kadang nggak punya target lagi buat main di mana kan? Benar. Pencapaian sih menurut gue bagi pemain-pemain senior yang gue rasa akhirnya mencicipi PON karena PON akhirnya menjadi sebuah ada cabang olahraga futsal putri. Jadi kita harapkan bisa naik lagi kemudian animonya dan mungkin di PON berikutnya baru bisa masuk pembinaan. Tahun berikutnya gue rasa pembinaan sih. Kira-kira U23 kah atau U20. Ya di sektor putri udah ada 6 tim coach tadi yang sudah kita bahas dan masih ada 2 lagi yang masih akan ditentukan. Grup B ada DKI, Riau, Kepulauan Riau dan juga Jambi. Kemudian di grup F ada Sulawesi Utara, Papua dan juga Papua Barat. Mungkin lu bisa kasih teaser sedikit ini mungkin yang jadi unggulan siapa dari 2 grup ini? Ya kalau grupnya jelas DKI lah ya. Pemainnya udah full, ada Rani Mulyasari, ada Citra Adisti. Ada Basia ya kemarin. Basia juga. Terus ada Nisma sama duetnya. Dinar. Nah, Candy. Iya, Dinar kagak dong. Ini enggak candy banget lah. Ada Dinar sama Nisma. Mereka Nisma itu Jember, Jawa Timur. Dinar itu Jateng, Jawa Tengah. Akhirnya nggak ngirim juga. Tapi Nisma nggak main di Jawa Timur. Nah ini juga menarik kan, maksudnya DKI sendiri. Kalau gue rasa sih faktor pelatih juga Anto sebagai pelatih yang memang dekat sama pemain-pemain putri juga. Akhirnya apalagi Dinar juga pernah main di Kosmir WNJ dulu. Nisma juga ya mungkin beberapa kali juga pernah dipegang oleh Anto. Jadi menurut gue kenyamanan. Cewek tuh nyaman soalnya. Balik lagi ke nyaman gitu. Gue nyaman di sini nih segala macam. Kayak gitu. Bukan soal duit ya. Kalau duit ada ya alhamdulillah lah. Mereka pasti juga seneng. Karena kalau ada duit jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Salah satu yang bikin nyaman juga duit sih. Tapi ya kita doain aja yang terbaik buat Riau, Kepri dan Jambi juga semoga ngasih perlawanan. Tapi memang tanpa mengurangi rasa hormat gue di 3 provinsi lain, DKI layak dikedepankan sih. Kalau grup F? Nah ini menarik sih, Sulut ini pemain-pemain yang kemarin nggak lolos pro apa nama ininya Deborah Angel ya. Iya. Udah 2 musim berturut-turut ya dia lolos ke nasional. Betul. Tapi memang pemainnya nggak banyak yang bisa dirotasi. Itu aja. Papua gue gelap, Papua Barat gue yang sempat nyeleksi. Ini menarik sih, Papua Barat ini beberapa pemain itu meloloskan Papua Barat di 2016 tapi sepak bola. Banyak bakat-bakat yang gue temukan di sana. Gue nggak bisa ngomong secara subjektif aja ya, artinya Papua juga gue nggak ngelihat. Tapi yang pasti akan sangat menarik. 3 tim ini menurut gue rata sih semua. Mainnya sih di Timika ya, di Mimika. Nah itu juga jadi salah satu faktor X lagi tuh ya main di. Gue rasa enggak, karena jauh itu dari Jayapura. Naik pesawat lagi. Gue rasa enggak sih. Faktor X buat Sulutnya jauh juga kan. Ya bisa jadi. Ya karena kan Sulut bisa dibilang agak unggulan nih karena pemain mereka Deborah udah merasakan level nasional tapi ketika bertanding kan jadi hal yang berbeda tentu buat mereka. Dengan kualitas mereka yang gue lihat gue rasa Sulut bukan jadi unggulan sih karena Papua. Tapi ini grup yang bakal seru ya artinya. Ini seru. Ini unpredictable, ini nggak ada di buku nih kalau gue. Waduh. Ya jadi itu dia tim-tim yang lolos dan akan lolos nantinya prediksi kita dari PON. Dan buat yang ingin melihat dulu mungkin teaser-teaser nanti dari para pemain khususnya di sektor putra ya. Pemain yang under 20 juga nanti minggu depan ya udah main lagi di FFI U20. Mungkin ada beberapa tim yang pemainnya sama nih coach. Sama di backup PON ya. Iya kemarin gue ketemu sama manajer Sumbar Pak Haji Yasman. Lagi TC juga di My Futsal. Ya. Randy Satria yang ngelatih itu bakal berangkat juga ke FFI atas nama Rafeli. Ya.
Pemain timnya itu ada. Nah ini mungkin bisa dijelasin dulu coach, kenapa ada Ravelli, ada BTP, ada Juku Eja. Iya, Juku Eja kan tim yang di Linus kemarin ya. Linus 2022. Betul. Lalu juga BTP, Moncong Bulu. Moncong Bulu yang tahun lalu. Enggak, Moncong Bulu yang nggak lolos kan, yang lolos Moncong Bulu muda. Enggak, tapi ini statusnya Moncong Bulu yang tahun lalu, yang 2022 di Liga Nusantara. Nah, jadi memang ini tim-timnya kan sebenarnya ada 18 harusnya. Iya. 12-nya ini yang memang sudah ada di Liga Futsal Profesional, tapi tahun lalu ditambah dengan 6 tim yang menjadi tim-tim terbaik di Liga Futsal Nusantara 2022. Nah, ini Radit di situ, sistemnya menurut lu gimana coach? Ini kan grouping ya. Tapi sistem bagaimana tim yang diambilnya nih? Ini kan dari Liga Futsal Nusantara 2022 itu main di bulan Mei 2022. Mereka ngirimin lagi di akhir tahun 2023. Apakah masih relevan atau enggak sebenarnya? Ini sih aneh ya, maksudnya seharusnya sih kalau menurut gua mendingan lo bikin kompetisi yang emang untuk tim yang Liga Pro aja nih, misalnya seperti itu 12 aja. Karena gua ngeliatnya sih gini sih, jadinya tuh udah kelamaan gitu. Ya. Udah agak-agak expired. Bahkan gitu. itu udah ikut Linus lagi, banyak yang nggak lolos lagi ke nasionalnya. Betul. Untuk pembinaan sih oke-oke aja, tapi apakah dengan pemilihan yang menarik sebenarnya sih bukan masalah peserta sih, pemilihan tuan rumahnya ini. Main di mana? Pontianak. Jauh ya. Sebetulnya bagi warga Kalbar dekat. Iya sih benar. Buat Radit, buat Kancil dekat. Gini. Terakhir di mana main? Terakhir itu di Tegal. Juaranya, sebelumnya lagi Jawa Barat ya. Di Gor ITB. Sebelumnya lagi Jakarta. Di Jakarta. Gor Pasar Minggu ya. Nah, pada saat di Tegal aja ya, kita di Tegal aja lah yang masih update lah, masih baru. Itu juara itu Pendekar, pakai pemain My Futsal. Terus mau siapa lagi? Beberapa tim, kalau nggak salah Tua Sakato berangkat, kalau nggak salah Tua Sakato atau Pak Yasman itu juga nitip juga. Pemain cuma 4 atau 5, itu orang-orang Jawa Tengah yang pegang. Klub-klub Jawa Tengah yang pegang. Jadi itu masih Pulau Jawa ya kan. Yeah. Apa kabarnya dari Pontianak? Yang gue khawatirkan adalah dari 18 tim yang akan berlaga di sana, kemungkinan besar itu nggak komplit. Iya, kemungkinan besar nggak komplit atau pemain-pemainnya ngambil pemain-pemain Kalbar. Karena memang akomodasinya berat banget ya. 200 sampai 300 juta lah. Itu buat cuman akomodasi sama transportasi. Iya di sana artinya udah all satu tim aja gitu. Itu kan sama kayak Liga Futsal Profesional. Setara kalau lo sebuah klub Liga Profesional, lo terbang kemana 2-3 hari main di sana ya, lo sama angkanya 200 sampai 300 juta. Jadi menurut lo apakah FFV 20 dengan sistem yang sekarang sudah efektif? Enggak lah, masih belum lah. Tahan dulu coach, itu nanti kita bahas di episode berikutnya. Jadi memang FFV 20 nanti kita akan saksikan juga apakah memang ini bisa menjadi wadah buat menemukan lagi bakat-bakat baru di futsal Indonesia. Ini ke Timnas U20 nggak sih? Timnas U20 kan tapi belum ada kompetisinya juga dari AFC. Ya artinya nggak ada belum ada targetnya, belum ada kejelasan. Tapi yang jelas adalah memang episode ini akan banyak dipotong. Karena banyak perkataan Coach Donzol yang mungkin di luar batas, tapi yang pasti juga adalah memang soal kompetisi yang efektif nanti mungkin akan kita bahas di episode berikutnya. Kita bahas dengan terima kasih Coach Donzol buat semua punchline-nya hari ini, karena kalau kata netizen lempar dikit biar Coach Donzol yang olah. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah setia menyaksikan Futsal Talk di channel YouTube Bola Love. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini, dan kalau kalian punya insight-insight menarik dalam tanda kutip yang mungkin kita tidak tahu, bisa langsung sikat di kolom komentar. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Gua Reza Pradita dan juga Coach Doni Zola pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.